Hai hai hai. Teman-teman tahu nggak sih apa itu gender, teori feminis, dan juga patriarki? Simak video berikut ini. Apa itu gender? Sertakan dengan contohnya. Teman-teman tahu nggak apa itu gender? Gender merupakan perbedaan tindakan, sikap, maupun perilaku yang dibentuk dalam lingkungan masyarakat terhadap laki-laki maupun perempuan. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu yang pertama dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, biasanya laki-laki mendapat pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan dalam rumah tangga, biasanya laki-laki berperan sebagai orang yang mencari nafkah, sedangkan perempuan hanya bekerja di rumah saja. Apakah kesetaraan gender itu penting dan mengapa? Sertakan dengan contohnya. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih kesetaraan gender itu penting? Kesetaraan gender itu penting karena baik laki-laki maupun perempuan punya kesempatan yang sama. Contohnya, laki-laki maupun perempuan punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan saran, kritikan, maupun pendapat untuk pengambilan keputusan politik. Apa itu teori feminis? Sertakan dengan contoh. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas apa itu gender dan kenapa kesetaraan gender itu penting. Sekarang, kalian tahu nggak apa itu teori feminis? Teori feminis merupakan kerangka pikiran dan juga analisis yang membantu kita memahami dan memperjuangkan kesetaraan gender. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, teori feminis dapat membantu kita memperjuangkan upah dan juga kesempatan kerja bagi perempuan maupun laki-laki. Apakah feminisme hanya untuk perempuan? Mengapa atau kenapa? Sertakan dengan contohnya. Menurut teman-teman, apakah teori feminis hanya untuk perempuan? Tentu tidak. Teori feminis bukan cuma untuk perempuan, tetapi juga untuk kaum laki-laki. Nah, kenapa demikian? Tujuannya untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan juga untuk mengakhiri diskriminasi bagi kaum perempuan maupun laki-laki. Contohnya, di mana laki-laki turut mendukung feminisme demi memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Nah, contoh konkret yang dapat kita ambil di sini adalah di dalam sebuah rumah tangga terdapat seorang suami dan juga seorang istri. Keduanya sama-sama bekerja nih teman-teman. Akan tetapi, upah sang istri digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sedangkan upah dari sang suami hanya untuk membeli minuman beralkohol. Dapat kita kaitkan dengan teori feminisme di sini, yaitu tidak adanya kesetaraan gender, di mana upah atau gaji dari seorang perempuan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, sedangkan upah dan gaji dari seorang suami digunakan untuk membeli minuman-minuman beralkohol dan juga hanya untuk mabuk-mabukan. Di sini artinya tidak ada kesetaraan gender yang bisa kita lihat. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas nih apa itu gender, kenapa kesetaraan gender itu penting, dan juga teori feminis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam patriarki. Apa sih itu patriarki? Patriarki merupakan sistem sosial di mana laki-laki lebih mendominasi dan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan. Contohnya, di dalam keluarga. Di dalam keluarga, laki-laki berperan penting sebagai kepala keluarga, dan tugas seorang laki-laki adalah mencari nafkah dan juga mengambil keputusan. Apa yang dimaksud dengan gender sebagai konstruksi sosial? Gender sebagai konstruksi sosial merupakan perilaku, peran, atau juga karakter dari laki-laki atau perempuan yang tidak hanya dibentuk dari faktor biologi saja, tetapi juga oleh sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Contohnya, bahwa perempuan dianggap lebih lemah lembut dan lebih dipilih untuk mengurus anak, sedangkan laki-laki dianggap lebih kuat dan tidak boleh menangis. Teman-teman tahu tidak apa itu beban ganda? Beban ganda merupakan kondisi di mana perempuan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Yang pertama di bidang domestik sebagai berumah tangga dan di sektor publik untuk mencari nafkah. Contohnya, ketika seorang ibu memiliki dua tanggung jawab besar. Yang pertama, dia bekerja di luar untuk mencari nafkah demi keluarganya. Dan yang kedua, dia kembali ke rumah untuk bekerja sebagai ibu rumah tangga. Apa itu body politics? Body politics merupakan penggunaan tubuh sebagai alat politik
untuk mengubah, mengkritik, dan menantang sistem kekuasaan yang ada. Contohnya adalah perlakuan terhadap kekerasan berbasis gender, di mana mereka menggunakan tubuh mereka sebagai alat atau media untuk menceritakan pengalaman mereka dan untuk mendapatkan keadilan dan menginspirasi perubahan sosial. Performativitas gender menurut Judith Butler yaitu di mana gender bukan berdasarkan pada identitas biologis, tetapi berdasarkan pada tindakan dan penampilan yang berulang. Contohnya, perempuan yang bertindak maskulin dianggap sebagai performatif atau dianggap sebagai satu hal yang menantang norma atau nilai gender. Dalam bidang pendidikan, di mana mendorong akses bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan juga pelatihan yang relevan dalam pasar kerja. Bagian hukum, di mana hukum dapat memperkuat ketidaksetaraan gender. Dalam kebijakan publik, untuk mendorong kebijakan dan mempromosikan kesetaraan gender, seperti perlindungan sosial terhadap kaum perempuan. Yang terakhir, dalam budaya dan media, di mana mendorong perubahan untuk menampilkan kaum perempuan secara lebih positif dan lebih beragam. Sekian penjelasan saya mengenai teori feminis, gender, dan juga patriarki. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah!